Bab 241. Zofia merasa sedih untuk beberapa saat, mengertakkan gigi, dan berkata dengan tidak yakin, saya ingin bersaing dengannya. Jika dia benar-benar mampu, saya akan meminta maaf padanya. Berapa lama kamu akan bermain-main? Tianqi meniup jenggotnya dan menatap. Pria parubaya dari keluarga Song di sebelahnya tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan Charlie sebenarnya lebih tinggi daripada Tianqi? Honor juga sedikit bingung. Apakah anak ini benar-benar memiliki beberapa kuas? Bagaimana ini mungkin? Hanya mengandalkan dia? Bisakah Tianqi diyakinkan? Pada saat ini, Charlie melirik ke arah Zofia, dan melihat bahwa wajahnya penuh dengan amarah, wajah kecilnya memerah, dan dia tampak tidak puas, geli, dan bertanya, apa yang lebih baik dari kamu? Tentu saja itu keterampilan medis. Zofia memutar matanya dan tiba-tiba tersenyum, dasar pengobatan tradisional adalah melihat, mendengar, dan bertanya, kita lebih baik. Katakan padaku, semua orang di ruangan ini, penyakit apa yang diderita setiap orang? Di mana itu? Mungkin terdengar sederhana untuk mengetahui gejala pasien dari denyut nadinya, tetapi ini bahkan lebih sulit untuk pengobatan tradisional. Bahkan Tianqi sendiri mungkin tidak bisa melihatnya sepenuhnya. Namun, inilah keahlian Zofia. Dia telah berada dalam pelukan kakeknya sejak dia berusia 1 tahun, dan dia telah melihat setidaknya puluhan ribu pasien. Ingatannya luar biasa, dan dia bisa mengingat hampir semua penyakit dan mengklasifikasikannya. Seiring waktu, dia bisa melihat kondisi pihak lain dari wajah mereka, dan dia hampir yakin akan hal itu. Zofia, bukankah Anda nyonya kesulitan? Tianqi mengomel tidak puas. Namun, tidak ada yang menyangka, Charlie mengangguk dan tersenyum, maka itu tergantung padamu. Melihat janji Charlie, Tianqi tidak mengatakan apa-apa lagi, dia juga ingin melihat detailnya. Aku akan datang dulu. Zofia sangat gembira, dan dia segera melangkah maju, berjalan perlahan di depan kerumunan, menatap sisi lain dengan hati-hati. 10 menit kemudian, Zofia tersenyum dan berkata, saya semua optimis. Paman Song mengalami kemerahan di tubuhnya dan garis-garis horizontal di dahinya. Dia harus menderita tekanan darah tinggi. Dia biasanya memiliki makanan ringan dan menghindari ikan besar. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya dari keluarga Song berseru, Dr. Genius Zofia benar-benar luar biasa. Saya memang memiliki tekanan darah tinggi. Zofia menunjuk Honor lagi dan berkata, alismu merah, matamu keruh. Kamu menderita demam paru-paru, dan kondisimu hampir sembuh. Honor tersenyum pahit, saya mengaguminya. Saya batuk dan terkena infeksi paru-paru minggu lalu. Saya hampir mengobatinya. Zofia menambahkan, sedangkan untuk Nona Song, terkadang dia mengalami menstruasi yang tidak teratur dan kram menstruasi, yang seharusnya disebabkan oleh terlalu banyak pekerjaan. Warnia mengangguk dan berkata, kamu benar. Dia menunjukkan gejala beberapa orang satu persatu, dan semuanya benar. Semua orang terkejut dan memuji Tianqi atas ajarannya, dan usia cucunya yang masih muda serta keterampilan medisnya. Tianqi juga tersenyum, cukup bangga. Akhirnya, Zofia memandang Charlie lagi, tersenyum penuh kemenangan, dan berkata, Emer Charlie, kondisimu yang paling serius. Anda pasti mengalami serangan jantung. Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka Anda berusia kurang dari 20 tahun, tetapi keterampilan medisnya sangat menakjubkan. Saya juga mengaguminya. Namun, ada sedikit kelalaian, saya akan menambahkannya untuk Anda. Bab 242. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke pria parubaya dari keluarga Song, selain tekanan darah tinggi, pria ini juga menderita diabetes dan jantung berdebar-debar, terutama tulang rusuk kiri pasti patah. Diasumsikan bahwa itu adalah cedera lama 10 tahun lalu. Pria parubaya dari keluarga Song terkejut dan berkata dengan heran, Emer Charlie, keterampilan medismu terlalu kuat. Bahkan diabetes dan patah tulang saya bisa dilihat. Saya memang mengalami kecelakaan mobil 13 tahun yang lalu dan mengalami patah tulang rusuk. Charlie tersenyum dan menunjuk Honor lagi, infeksi paru-parunya disebabkan oleh serangan flu setelah minum dan fungsi ginjalnya yang tidak mencukupi. Selain panas paru-paru, masalah terbesarnya adalah kekurangan ginjal. Pertama, memberantas kemauan panas paru-paru untuk menyembuhkan ginjal. Honor merasa malu dan berkata, kamu begitu sialan berpura-pura bodoh, saya memiliki ginjal yang sangat bagus.
Seorang pria dikatakan mengalami defisiensi ginjal, tentu saja, dia tidak yakin. Selain itu, meskipun ginjal sangat lemah, ia tidak boleh dirawat. Charlie menatapnya dan berkata dengan ringan, defisiensi ginjal hanyalah tanda penurunan fungsi ginjal. Jika Anda terus seperti itu, fungsi ginjal Anda akan semakin memburuk. Ini tidak hanya akan memengaruhi kemampuan Anda di area tersebut, tetapi juga membuat Anda lebih mungkin menderita uremia. Jadi jangan terlalu sombong dan meluangkan waktu untuk ke rumah sakit. Mungkin masih ada penyelamatan, kalau tidak, Anda hanya bisa menunggu transplantasi ginjal. Honor merasa kesal, dan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh pria paruh baya di sampingnya. Charlie memandang Warnia lagi dan berkata dengan ringan, Nona Song, tubuhmu terutama dipengaruhi oleh efek formasi naga yang terperangkap sebelumnya, dan ada beberapa gejala sisa, dan kamu kebetulan mengalami menstruasi terakhir tengah malam, dan kamu lebih keruh. Tetapi Anda dapat yakin bahwa ketika menstruasi ini berlalu, semua gejala ini akan hilang secara alami, dan menstruasi di masa mendatang akan lebih tepat waktu. Warnia tampak terkejut, dan dia sedikit malu. Dia tidak tahu bagaimana Charlie bisa mengetahui bahwa dia ada di sini, dan mengetahui bahwa dia datang tadi malam. Bukankah ini luar biasa? Pada saat ini, Zofia melihat Charlie melengkapi kondisi orang-orang ini, dia terkejut, tetapi bahkan lebih tidak yakin. Dia tidak bisa melihat penyakit tersembunyi ini dengan melihat wajahnya, tapi Charlie hanya melihatnya sekilas, tapi mengatakan semuanya, apa yang terjadi? Apakah dia menebak-nebak? Zofia menggigit bibirnya dan berkata, Tuan. Charlie, kamu mengalami serangan jantung, benar kan? Betulkah? Charlie tersenyum dan mengulurkan tangannya di depan Tianqi. Tianqi bermasalah, periksa denyut nadiku untukku. Tianqi ragu-ragu, mengulurkan tangannya untuk meletakkan pergelangan tangan Charlie. Setelah beberapa saat, dia meletakkan tangannya, menoleh dan memelototi Zofia, lalu berteriak, kamu adalah kucing berkaki 3, dan kamu masih membuat kapak di depan Tuan Charlie. Anda masih tidak meminta maaf kepada Tuan Charlie. Zofia berteriak, kakek, apa yang saya katakan salah? Tianqi menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, periksa sendiri, Tuan Charlie mengalami serangan jantung. Anda salah. Apa? Zofia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia tidak pernah membuat kesalahan dalam diagnosisnya selama lebih dari 10 tahun, dan karakteristik penyakit jantung adalah yang paling mudah dilihat. Bagaimana dia bisa salah? Dia berjalan di depan Charlie, mengulurkan tangannya untuk mengetahui denyut nadinya, dan tertegun, wajahnya tiba-tiba memerah. Hatinya sangat baik, tanpa penyakit jantung. Apakah dia dengan sengaja berpura-pura mengalami serangan jantung barusan untuk membuatnya tampak bodoh? Jika dia bisa melakukannya dan dengan mudah menyamarkan ciri-ciri penyakit tertentu di permukaannya sendiri, maka kendali tubuhnya terhadap ki sejati seharusnya luar biasa, bukan? Jika Anda mengatakan itu, Anda benar-benar bisa dianggap sebagai abdi Allah. Selain itu, dia baru saja melihat penyakit tersembunyi dari orang-orang ini, dan dia tidak memikirkannya. Keterampilan medisnya jauh di atasnya. Jangan katakan Anda tidak bisa membandingkan, bahkan jika itu kakek, itu benar-benar tidak ada bandingannya. Namun, dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat?